Coba sama Ustadz Alif. Cocok kali, mengena kali. Gitu teman-teman. Sambil tap-tap Itu layar. Lanjut. itu lebih tepatnya gini, ada posisi pemain cadangan yang hadir ketika pemain utama itu ada apa namanya gangguan atau ada kendala gitu loh. Jadi seperti itu, ada pemain cadangan itu dihadirkan gitu. Itu kan strategi main bola juga begitu. Betul betul Ustadz. Ya, ya istilah tosernya lah ya, tukang lempar bola Ya, gitu kan. wah itu Hmm. toser itu keren itu. Mm-mm. Toser. Nah, jadi gini Van, eh kalau bisa Van, ini begitu Van di live nih langsung invite Ustadz Alif. Nah, langsung Cek dulu. Itu beliau. cuman ini kalau kalau kebiasaannya Ustadz Alif dulu itu di jam-jam 8-an ke bawah itu malam. Nah, kalau waktu sono mungkin jam 9 lah itu kan. Iya iya. Jam 8-an biasanya on dia itu. Kalau udah habis eh, apa ceramah di lokal di kampung Siap. biasanya. Jadi lebih leluasa. Kalaupun Ya makanya misalnya kalau kalau hmm, jadwal live itu Bang saya, Bang Ucup, saya sesuaikan dengan jam Ustadz Alif atau jam dari waktu Indonesia Barat. Karena banyak narasumber kita itu dari waktu Indonesia Barat. Jadi kalau betul. saya live-nya itu kalau siang setengah dua, berarti di sana setengah satu, kan gitu. Ya 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 Atau pas tuh. atau Habis jam zuhur jam sini. ya iya betul habis zuhur. Saya share-share kayak gitu. Kalau malam saya live setengah 10 kadang jam 9. Karena Di di jam sana jam 9 tuh. 8. Iya Ya, jam 9 tuh pas. Biasanya gitu ke jam 9 kadang antara itulah kalau Ustadz Alif nih pengalaman saya dari dulu nih saya melihat aktivitasnya di jam 9 jam 8 jam 9 start kecuali puasa ya puasa sampai pagi itu bablas semua saya tengok itu. saya saya jarangnya live itu bukan apa karena di sini waktu itu lagi ada perbaikan ini ya. Tenaga listrik ini kan di PLN ini kan ada masalah. Jadi listrik mati, terus kadang signal hilang, loss signal. Jadi jarang live. Saya tuh pengennya tiap hari live terus, malam ke jadwalnya jam habis sholat isya kita live. Pokoknya yang ada waktunya guru-guru lah, harus kita tetap siapkan ini Komal karena kenapa banyak juga guru-guru kita yang live YouTube. Gitu, banyak teman-teman juga yang live YouTube membantu menyiarkan dakwah kita. Walaupun kita tidak apa ya, tidak dapat apa-apa dari situ, tapi kan kita dapat pahala dari Sang Pencipta karena dakwahnya kita itu di publish oleh teman-teman muslim yang lain gitu. Cuman kalau Iya, bisa betul teman-teman betul. muslim juga jangan masuk di YouTube-YouTube yang nggak dikenal. Yang Betul betul. kerja misalkan saya, teman-teman muslim nonton masuk di YouTube yang lain, entah siapa namanya nggak dikenal. Kan gitu. Nah, Iya. begitu pula Ustadz Ali, Ustadz Tahta itu kalau lagi live teman-teman dinonton. Jangan pergi di YouTube-YouTube yang nggak dikenal. Usahakan YouTube-YouTube yang dikenal, Bang Handi, Bang Ustadz Mm-mm. Sugi, Bang Zuma. Itu nanti dimasukin YouTube-nya gitu. Jangan di YouTube-YouTube yang nggak dikenal. Lanjut. Iya, jadi kalau untuk publish ya, saya kira semua orang bisa, nggak ada masalah. Dan bersyukur kita bisa banyak yang nge-live-in gitu, Bang Pan. Karena kita kan dakwah ya, semakin banyak yang merelay, menyampaikan ke sana kemari, ya alhamdulillah kita bersyukur banyak jangkauannya gitu, penontonnya juga mungkin lebih luas gitu, tidak hanya sekedar mungkin di satu daerah, karena kadang gini ya kalau YouTube dia area locationnya itu kadang-kadang mungkin begitu misalnya ditonton di wilayah misalnya Jawa aja semua yang banyakan mungkin ya menyebarnya agak lambat gitu. Tapi kalau misalnya ada satu dari Papua di situ mungkin ini juga gitu. Nah, yang dari sana kan otomatis penontonnya ikutan gitu. Nah, jadi
bersyukur kita banyak yang merelay, melive-kan ya. Karena dulu nih ya, ini kalau di YouTube nih yang udah lama ininya ya, publishnya, mereka itu sudah duluan, sudah banyak kali channel-channel penghujat. Ya kalau channel-channel yang sifatnya khotbah, jangan tanya lagi, Van. Ketebar itu. Orang tuh mana pernah nggak nge-live khotbah di mana-mana itu. Nah, yang penghujat tuh justru udah duluan mereka. Nah, jadi selalu memang mereka itu berada duluan di sosmed. Kenapa begitu masif di Indonesia? Karena Indonesia ini banyak Muslim awam yang mereka kejar itu gitu. Nah, tak terkecuali ya di TikTok ini kayaknya mungkin minggu lalu saya ada ketemu. Saya cek profilnya dia di komalnya mereka lah. Ini si perempuan lah saya bilang ya. Saya cek profilnya ternyata memang Muslim. Saya simak juga pembicaranya Muslim, tapi mungkin ada masalah pribadi atau masalah apa nggak tahu. Saya nggak analisis dalam, tapi intinya mereka sudah dapat di sana pendekatannya. Saya nggak tahu jadi apa nggak login ke Kristen itu, murtad dari Islam. Itu nggak tahu saya. Mudah-mudahan jangan. Karena posisinya kan tadi Muslim awam tadi yang banyak di sosmed nih. Ini analisis nih Bang Pan ya. Ini rata-rata umur yang ada di sini ini sebenarnya kalau untuk pemain yang dakwah ini antara 30 sampai 50 nih. Bahkan sampai 60 ya. Ini yang pemain dakwah. Tapi mereka yang banyak di sini menjadi viewer, menjadi ini banyak umur-umur 20 sampai 35. Nah, dan pada umumnya kalau kita dari segi psikologi sosialnya itu kebanyakan orang-orang yang memang bermasalah, satu, yang urutan keduanya orang-orang yang bebas secara kehidupan gitu. Nah, padahal dia Islam misalnya kan gitu. Nah, dan orang-orang yang latar pendidikannya memang dari sononya itu tidak peduli agama. Sehingga ini menjadi sasaran empuk bagi misionaris. Makanya ini kalau misalnya saya lihat udah banyak debater Muslim, cuman kadang-kadang kurang literasi aja dan mungkin dari segi bahasanya aja yang masih perlu dipermak gitu ya. Karena kadang-kadang terlalu monoton bahasanya gitu. Nah makanya ini kalau kawan-kawan jadi debater, mantap, ramekan saja. Kenapa? Kalau kita perbandingkan juga komal-komal Kristen dan Islam yang memang arahnya itu sama, yaitu apologetik ya. Justru mereka itu jauh lebih banyak. Sekarang ini aja kita cari, kita scroll tuh, pasti mereka lebih banyak. Kok bisa begitu? Nah mereka memang masif di sana gitu. Nah kalau kita mungkin Ini Bang Ucup, saya ada kenapa saya itu jarang menaikkan kawan Muslim yang lain. Itu salah satu faktor juga untuk bagaimana kawan-kawan Muslim itu bisa buka komal. Ini salah satu cara saya juga, Bang. Betul. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan kawan-kawan Muslim itu kan mereka mulai, aku ngomal lah. Mending aku ngomal, buka komal. Nah, lebih banyak komal Muslim, lebih bagus. Kan gitu. Lebih bagus. Jadi bisa kita, makanya saya sering sarankan sama teman-teman Muslim, kalau mau belajar, itu ada beberapa komal yang disiapkan untuk teman-teman Muslim itu belajar. Contoh kayak Tuan Raja Dolar 1, Tuan Raja Dolar 2, itu tempat kawan-kawan Muslim kalau mau belajar apologetika. Tahap awal, belajar dasar, cara merapikan narasi, cara menunjukkan data kayak mana, di situ pembelajarannya. Ada komal Bang Dalbo, ada komal Palopo, ada beberapa komal yang bisa teman-teman Muslim pakai untuk belajar. Gitu. Nah, kalau komal kita ini harus ada komal percontohan. Kenapa saya selalu buat tertib komal saya, tidak banyak kawan-kawan Muslim naik, supaya ada komal percontohan. Itu akan membuat lebih banyak komal Muslim. Nah, saya sudah kasih contoh kan biasa, kalau buka komal, usahakan hubungi satu orang narasumber. Contoh kayak misalkan Nadia Situmorang buka komal, hubungin satu narasumber, minta mereka jadi narasumber. Entah itu Ustadz Tata, entah itu Uni Rifa, kan gitu. Biar teman-teman Muslim bisa lebih banyak komalnya kawan-kawan Muslim gitu.
Lanjut. Mantap. Saya bikin stiker kebingungan ya, kayak gitu aja lah. Ya, enggak, stikernya ini aja Pak Ustadz, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, udah itu keren. Karena masih ini kan, Masih kalau masa berkabung emang. masih lah, orang masih ada yang bikin acara hari ini kok. Iya, aku semalam ada loh nonton di komal mereka yang itu lagi tentara Romawi beraksi itu. Sampai didirikan 3 salib gitu kan, dan orang-orangnya ditempelis. Astaga, ini orang sadis banget dipertontonkan. Lucu. Nah, kembali ke yang tadi nih Pak Ustadz ya, Bang Pandia. Nah, jadi memang apa ya, kalau kita runut-runut balik, memang selalu mereka itu mengelak dengan mengatakan kalian duluan ya. Faktanya memang mereka dari zaman Rasulullah itu memang duluan menghujat Islam. Ya, kita mungkin kalau mundur ke belakang. Nah, sekarang kan kita ini fungsi bagaimana agar bisa paling tidak menyelamatkan saudara-saudara kita yang awam tadi nih dari puluhan juta penonton yang ada di TikTok misalnya atau di YouTube barangkali. Ya kan, yang awam. Ya, yang bahkan sudah mengatakan semua agama itu sama katanya. Ini. Jadi mereka itu starting pointnya dari sana Pan, tuh sampai kita berpikir sama aja Bentar, itu. Bang Gitu. Ucok, izin potong Bang Ucok. Aku ke ini aja lah. Kalau tadi kan saya sudah ada opening statement di awal ya. Karena itu khawatir nanti kita berlebihan, karena kita nggak boleh juga mengimani ada Tuhan lain. Ini aja yang sering dibuat judul oleh OTN, ada yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya cuma bikin kayak gini aja lah. Ini sebagai bentuk apa Oh namanya, iya. statement dari kita gitu. Ya Counter, nanti kalau counter. masalah pembahasannya nanti kita dibuat aja. Yang mana mau masa berkabung kayak atau apa gitu. Ya, pas. Itu Bang Ocok begini. Jadi saya bilang tadi untuk kita teman-teman Muslim juga mungkin sama-sama sudah paham lah bahwa ucapan kita kepada teman-teman OTN yang ketika mereka mengimani hari Jumat kemarin adalah hari kematian Tuhannya dan lain sebagainya, kita mengucapkan bahwa atas turut berduka atas kematian, itu bukan ucapan kita yang mengimani bahwa dia itu Tuhan, bukan, tapi ucapan kita yang menyentil alam bawah sadar mereka supaya mereka sadar bahwa oh iya, apa iya Tuhan bisa mati gitu loh. Kok malah jadi Tuhan mati terus dirayakan, terus ada ucapan kabar duka dan sebagainya kan gitu. Itu tujuan kita, bukan untuk percaya dan mentoleransi dia itu Tuhannya dan kita ucapkan turut berduka gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman, karena nanti tergadai juga akidah kalau kita ucapkan dengan tulus gitu. Itu bahaya. Ya, kembali lanjut tadi Bang Yarha. Iya. Nah, jadi Bentar, izin Ustaz Alif, aja. saya izin turun dulu bentar, Wih, ini jadwalnya. Nanti lupa saya sholat ini. Oke. oh iya. Nanti Oke. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut Bang Ucok. Iya, jadi kondisi ya, kita kan tadi ke sosmed ini ya, bahwa penyesatan itu memang mereka itu sepertinya masif dan terorganisir. Bahkan saya pernah menyimak di satu komal mereka itu, mungkin saya nggak tahu ya, itu jarang muncul sih, semacam koordinasinya gitu. Kadang-kadang kan kita menemukan kemana-mana mereka menaik ke komal bawa bahasan yang serupa. Oh, ternyata mereka sudah ada grup untuk memang oke, kita menyebar hari ini gitu yang saya perhatiin. Jadi mereka itu terorganisir dan memang masif begitu. Sehingga ya tanpa kita sadari proses-proses yang mereka lakukan sehingga terpublis dan memang masif setiap hari kan, karena misalnya kebohongan atau apa yang selalu diulang-ulang itu kita bakal terbiasa dan merasa wah ini benar juga gitu nanti lama-lama kan, dan itu yang mereka perbuat setiap hari gitu. Nah, kalau tidak ada counter seperti itu dari kitanya, ya jadinya banyak yang tersesatkan. Makanya nih kalau saya sendiri pribadi nih ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan teman-teman yang punya ilmu buka komal aja lebih banyak ya. Karena tadi kan saya udah bilang, saya memang analisisnya benar-benar saya cek satu persatu, saya scroll dengan berbagai akun yang masih segar, saya tes, saya eksperimen. Ternyata memang saya menemukan mereka pada umumnya tetap
konsisten buka komal dan memang terus menerus memberitakan apa yang sifatnya apa namanya, ya polemik seputar ini ya, Islam itu yang selalu mereka bawa. Bahkan beberapa di antara Ini mereka, yang dari teman sebelah maksudnya ya? iya, nah itu maksud saya kan agar teman-teman di bawah ini yang punya ilmu dan punya sedikit saja ke ini ya untuk berbagi waktu, ya buka komal mereka jauh lebih banyak. Kalau kita nanti ke perbandingan jumlah penduduk kita ini 280-an juta ya. Mereka itu hanya 15% sampai 20%-nya, dan itu kalau dibagi lagi kan Kristennya hanya mungkin 15 ya. Sisanya Hindu, Buddha dan kepercayaan. Tetapi yang buka komal itu mereka lebih banyak jauh gitu. Nah, nggak ngerti kok bisa begitu gitu Bang. Nah, Jadi teman-teman sebelah itu banyak buka komal yang membahas tentang ini ya? iya banyak sekali, banyak. Ya Jadi di antara teman-teman kita belum mengimbangi. belum, masih Artinya, jauh. ya. Ya, jadi harapan saya sih kalau saya sendiri pribadi ini melihat kondisi ini, apa ya, lapangan seperti ini kan sosmed ya, lapangan kita ini sosmed sekarang nih posisinya ya, kita perbanyak aja, nggak usah takut teman-teman, buka aja komal ya untuk bahas-bahas, mereka juga nggak ada masalah, toh mereka bejibun bahas kita kan, bahas Islam gitu. Iya, yang kayak gitu tuh biasa orang yang baru gabung, yang dia belum tahu kan gitu. Tiba-tiba atau memang karena dia posisinya sudah tidak punya cara, akhirnya bilang seperti itu. Dan kalau kita tunjukkan sebenarnya siapa yang paling banyak membahas, berikut juga se ekstrim apa pembahasan mereka yang loncat pagarnya, mereka akan terdiam. Itu kan sering gitu kalau ada yang sok-sokan bilang seperti itu. Ya itu, tapi ya itulah memang dunia sosial media itu kan sangat luas ya. Iya, Luas iya, itu iya. kan ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu, ada yang memang spesialis penghujat, ada yang cukup menyampaikan, dia multi lah semua itu, seperti itu. Nah di Betul, sini betul. memang kita harus bisa mengimbangi. Oh iya, jadi ingat saya Bang Ucok, pembahasan saya berkaitan dengan si penyesat itu ini sempat lama terhenti karena kemarin ada kesibukan di bulan Ramadan kan. Ya. Itu kayaknya mereka udah aktif sampai-sampai jangan-jangan momentum Lebaran pun mereka udah bahas juga. Saya belum buka lagi loh. Udah ada, mereka postingan barunya ada sih, ingat saya, cuman saya nggak baca aja, saya cuman lihat oh udah main terus ini kayaknya gitu. Nah itu nggak akan berhenti itu Pak Ustadz, karena Nah, itu itu. dari tahun 2006 saya udah pernah buka itu, dulu udah diblokir lalu balik lagi, justru lebih banyak. Kalau dulu dia cuman 2 domain itu, cuman 2. Nah kan Iya, sekarang udah ada banyak. sampai banyak dia 6. gitu. Lebih kayak yang kekuasaan kemarin berapa Pak Ustadz? Ada 6. Nah itulah. Yang aku terima 6. Nah itu selalu ini ya. Dulu di Kominfo sudah diblokir yang pertama, tapi tukar nama, saya lupa dulu itu. Udah lama kali ya. Udah diblokir di Kominfo. Jadi kita buka, dia ada, cuman sempat terblokir kan, nggak bisa buka di wilayah Indonesia waktu itu. Tapi dia pakai VPN terbuka gitu. Nah sekarang dia malah lebih banyak, dan dia membuat segmen-segmennya yang khusus perempuan, yang khusus ini untuk orang awam dan sebagainya kan gitu kan. Nah itu yang nggak kita sadari, itu pengaruhnya sangat besar. Ingat nggak ukti apa dulu, Lona Ana Pak Ustadz? Oh, sorry Kemir. Ingat. Itulah salah satu calon korban. Salah satu calon Tersesat. korban. Ini Ya dia itu dia. Bang Ucok, ini aku buka ya. Ini ada menarik. Ini barusan aku buka dan dia satu di sini. Ini tanggal 16 April, berarti baru 2 hari yang lalu ya. Benar nggak sih? Ini tanggal berapa hari ini? Ini tanggal 19 kalau nggak salah. 2-3 hari yang lalu. Nah, ini ada dia. Mukmin bertanya mengapa Isa dianggap Tuhan. Ini kalau kita bahas dulu. Ini kalau yang di webnya ini
tanggal 2 lalu ke tanggal 16 gitu kan. Oh, makna Idul Fitri, ada Idul Fitri juga ternyata. Apa dia bahas? Tapi ini menarik sih, kalau enggak ini kalau ini udah menjelang duhur ya, kayaknya nanti kita bahas aja ini. Mukmin bertanya, mengapa Isa dianggap Tuhan? Bukan mukmin bertanya, mukmin itu meluruskan orang yang menganggap dia Tuhan. Ngapain kita bertanya? Nah, ini salah. Gitu. Kita ini dulu ya, sedikit lah ya, kita lihat. Nanti mungkin lebih jauhnya insya Allah kalau nanti ada teman-teman, saya izin duhur, habis duhur kita kupas juga ini. Yang maksud kita mengupasnya adalah, ini cara licik oleh pelaku misionaris yang berusaha memurtadkan umat Islam. Itu poinnya yang ingin kita sampaikan. Kenapa kita katakan licik? Karena dia mengutip dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Diselewengkan maknanya untuk melegalkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Gitu. Dan ujungnya juga dimasukkan ke dalam kitab Bible mereka. Nah, itu pun banyak yang disembunyikan. Tuh, dia mengutip ayat Al-Quran. Ini contoh. Kita buka aja ya, kita sedikit sekelumit kita bahas. Ini contoh penyesat. Ini baru satu kubuka. Nanti ada yang aktif, sangat aktif. Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Islam dan kaum wanita. Ya, itu aktif semua itu. Kalau kaum wanita sesuai dengan nama judulnya itu memang target sasarannya khusus kaum akhwat, kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu disisir oleh mereka, muslimah maksudnya ya. Perempuan muslimah disisir oleh mereka agar muslimah ini murtad gitu loh. Nah, itu cara kejinya, dan itu mereka pelintir ayat, mereka membuat sebuah narasi bahwa seolah-olah di Islam itu nggak ada menjamin atau mengangkat harkat martabat wanita, yang benar itu adalah di keyakinannya. Seperti itu. Kita coba sedikit lah ya, kita baca. Ini baru 3 hari yang lalu mereka posting. Saya juga dulu pernah sih chat adminnya, tapi adminnya itu udah tahu banget kayaknya arahnya, bahwa udah sering, dia udah profesional lah, nggak mau terjebak dengan pertanyaan saya. Sehingga saya ujungnya dicuekin. Kita coba baca ya. Padahal kalau kesepakatan juga yang pernah kita dengar, itu kan bahwa contoh kemarin hari Jumat, itu kan bukan wafat Isa Al-Masih di kalender, tapi wafat Yesus Kristus. Karena kalau wafat Isa Al-Masih yang literaturnya dari Al-Quran, itu Nabi Isa itu kan belum wafat. Tapi kalau versi Kristen, Yesus Kristus yaitu silahkan. Itu kan lebih ke bahwa tidak mencampur adukan dulu, minimal dari segi penyebutan nama. Itu biar tidak umat Islam tidak merasa tersinggung dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain ini cara misionaris, mengapa Isa dianggap Tuhan? Padahal banyak bukti menyatakan ia manusia. Bahkan dalam Injil tertulis Isa adalah anak manusia. Kami banyak menerima pertanyaan seperti ini. Banyak teman-teman muslim yang tidak setuju mengapa Isa dianggap Tuhan. Karena, coba kita buka ya, ini contoh ya. Ini yang sudah dia posting 3 hari yang lalu. Karena itu mari kita melihat jawabannya agar kita mendapatkan pemahaman tentang mengapa Isa dianggap Tuhan. Keyakinan Isa adalah manusia. Ini judul, coba kita buka. Dia ngutip Al-Quran. Ini cara mereka ya. Nah, ini dekatan dengan Bible, biasanya berjauhan. Kita buka aja. Banyak orang sangat yakin Isa bukan Allah. Ini sengaja saya bukan, Yesus bukan Allah gitu. Ia adalah nabi, namun ia tetap manusia biasa. Hal ini terlihat dari dalil yang ada dalam Al-Quran. Contohnya tertulis jelas Allah tidak beranak, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Surah Al-Ikhlas ayat 3. Namun selain itu ada juga dalil dalam Bible, tidak mungkin Isa dianggap Tuhan karena banyak tertulis Isa adalah anak manusia. Jelas anak manusia berarti manusia. Keren terjemahannya, dia kalimatnya sabda Isa katanya. Serigala mempunyai liang. Ini lucu dia yang pernah aku bahas di Matius 8. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kemarin Major tumbangnya di sini nih, di pembahasan ini.
Dia, kenapa? Karena si Major mengklaim Yesus itu raja di atas segala raja, dia pemilik kerajaan. Saya tanya di bumi raja kerajaannya apa? Apa istana kerajaan atau apa? Soalnya pernyataan Yesus sendiri, jangankan istana atau kerajaan, pasukan banyak, bantal aja nggak punya ini. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Buat naruh kepala aja nggak punya, masa kayak gitu dibilang raja? Itu kemarin tumbangnya si Major. Berikutnya, oke. Ini kan pernyataan Yesusnya di Matius. Ayat di atas menyatakan keteguhan Isa dalam menjalankan pelayanannya sebagai manusia. Ia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tidak mendapat kenyamanan tempat untuk beristirahat. Jadi karena semua hal ini banyak orang mempertanyakan mengapa Isa dianggap Tuhan. Padahal sudah ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Mari kita lihat penjelasan untuk menjawab pandangan ini. Ini kita di sini coba melihat mereka itu memaksa melegalkan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi di sini mereka menggunakan diksi Nabi Isa. Satu mengutip Al-Quran, kedua mengutip kitab mereka Bible. Oke. Anak manusia berarti Tuhan, katanya. Kalimatannya. Memang benar. Kita Bible menyatakan Isa adalah anak manusia. Namun menarik untuk mengerti bahwa dalam kitab Bible, anak manusia juga bermakna ilahi. Ada banyak ayat yang membuktikan hal ini. Contoh, belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, apa nak? Bentar dulu saya bicara. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sorry, maaf. Ini kalau masuk dalam ranah diskusi, ini itu udah kepentok dan mental dalil ini. Yohanes 3:13, belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, maksudnya Yesus. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama, Elia dan Henok itu sudah ke surga duluan. Henok sudah bergaul dengan Tuhan. Dia sudah bersama dengan Tuhan, sudah dijemput oleh kereta berapi, kan gitu. Ini pun sebenarnya terbantahkan, tapi kan ini dia monolog ya. Monolog, membuat narasi sendiri, bahkan mengutip ayat Al-Quran demi untuk melegalkan Nabi Isa agar jadi Tuhan. Ini terbantahkan dalil ini. Ayat ini menyatakan bahwa Isa sebagai anak manusia adalah Tuhan. Alamak. Jadi Tuhannya anak manusia. Kalau kalimatnya ditanya, jadi Tuhanmu anak manusia, pasti ditolak. Kayak gitu. Yaitu dia yang telah turun dari surga dan menjadi manusia, katanya. Nanti kita masuk ke pembahasan kemana arah paralelnya teman-teman Kristen ini dalam hal keyakinan. Dia nggak mau ke situ. Contoh dalil lain. Oh, tempatku masuk adzan duhur. Jadi saya izin mute. Kalau Bang Ucok sudah monitor, boleh dilanjut dulu sebentar. Lagi adzan di sini. Oke. Oke, siap Ustaz. Ya, lanjut. Biar aku narasi kecil-kecilan ini. Ya, jadi kawan-kawan ini ya, mereka bukan sekarang, dari dulu juga sudah main ya. Kalau di YouTube tuh dari dulu duluan juga mereka gitu. Nah, kalau ini websitenya Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran dan sebagainya, ada berapa itu? Ada 6 website ya. Nah, ini memang sengaja mereka mengambil segmennya Islam yang memang di sini kalau kita lihat dari segi narasi-narasi yang mereka keluarkan bahwa yang mereka tuhankan itu Isa gitu. Nah, jadi kalau ada mereka mengatakan Isa bukan Yesus, itu bullshit semua itu memang ya. Tapi misionaris mereka mengatakan ya Isa itu ya Yesus gitu. Sesuai dengan narasi yang ada di sosmed mereka. Dan satu lagi ya, mungkin Anda kalau menemukan nih di Twitter ini ada, di mana lagi? Nah, di Instagram mereka juga ada. Kemudian beberapa sosmed termasuk ya di TikTok sudah pasti masuk lah. Mereka selalu update mana sosmed yang ini langsung jadi sasaran.
gitu. Nah, tadi ini ya yang disampaikan Ustadz Alim nih, kalau kita baca ya memang penyesatannya itu tipis-tipis pelan dia gitu. Ya, tipis pelan lalu memang memaksakan diri untuk mentuhankan Isa gitu. Nah, itu. Ini banyak ya, mengapa Allah menjadi manusia, terus anak manusia membawa keselamatan. Nah, ini seperti ini. Dan kalau kita lihat ya, yang komentar aja di website ini ya, itu ada 500-an ini komen, berarti kan cukup aktif ya, dan banyak juga yang membalas thread mereka gitu. Terus mereka mungkin ini biasanya bermain gini, mereka saling balas ini, yang bisa berpura-pura jadi Islam, yang sudah agak-agak sesat gitu ya, dibuat di situ gitu, sehingga kita tertipu. Padahal pastinya dia Kristen, lalu dia berpura-pura Islam menjawabnya, dan seolah dia itu sudah guncang gitu ini. Dan itu memang yang mereka lakukan dari dulu seperti itu. Nah, bahkan kesaksian-kesaksian yang mereka tampilkan di media, baik di YouTube, di mana-mana ya, hampir sama, tak ada bedanya, dan selalu menunjukkan penyesatan yang memang agak aneh kalau kita pakai akal, ya. Dan di samping itu memang ini sudah lama kali ya. Kalau saya sendiri dulu menemukan 2006 bersama-sama dengan Faith Freedom itu di sekitaran itu ya, 2006 sampai 2008. Faith Oh Freedom. iya, pernah dengar. Itu aku 2009 Bang, pernah baca itu. 2009-2010. Fight Freedom Indonesia, FFI. Iya, itu udah lama juga Pak Ustadz. Itu 2006 juga, cuman boomingnya di kita itu di 2008 ke atas itu. Iya, karena waktu itu ada diskusi di Facebook. Iya. Itu sering dimuat gitu. Aku pernah dulu menyimak itu. Itu salah satu pusat sumber mereka. Faith Freedom. Faith Freedom itu kalau nggak silap ya, itu orang-orang dari Iran itu ya. Memang Iran nih banyak. Itu pendirinya itu orang Iran. Ya, inti awalnya ya, barulah berdiri di Indonesia di beberapa tempat karena sasaran mereka ada di Indonesia kan. Khususnya wilayah Asia ini yang memang warnanya Islam gitu. Ya termasuk Malaysia, termasuk ya wilayah-wilayah yang banyak Islamnya ya. Nah, itu sasaran mereka. Makanya dia kan Freedom Indonesia itu mengacu ke sana, ada internasionalnya. Itu 2008-an juga itu Pak Ustadz. Tapi jadi itu juga internasional ya? Iya, internasional itu. Tapi itu sempat juga dulu diblokir, seingat saya ya. Nggak tahu sekarang mungkin masih bisa. Saya lupa nama, itu orang Iran itu. Sumber asalnya itu dari orang Iran. Mereka mainnya ya dari sosmed yang yang sifatnya memang banyak pemakai dulu, kayak di grup-grup, Yahoo Group dulu ada Faith Freedom di kalau yang di Indonesia dulu banyak di forum itu di yang ada jual belinya itu dulu. Lupa saya tiba-tiba. Nah, itu yang jelas itu satu kelas itu. Memang mereka itu penghujat. Penghujat memang yang sengaja membuat polemik-polemik yang memang tidak ada kita kaji. Tidak ada gitu. Ya semisal yang dibuat edisi itu nggak ada bedanya. Yang dibuat edisi itu siapa sih yang mentuhankan Nabi Muhammad, tapi dia berusaha. Nah, satu lagi misalnya gini, kita kan lihat aliran-aliran Quranis ya. Ada kan Quranis. Ingkar sunnah mungkin. Ingkar sunnah. Nah, itu dari Amerika datangnya Bang. Saya lupa ininya, organisasinya ada dari Amerika itu. Nah, itu kan ada di Indonesia ada. Itu Islam, KTP-nya Islam, tapi mereka tanpa sadar sudah terpengaruh. Dari mana datangnya? Ini sebenarnya makanya nanti kalau kita ke akalnya bahwa manusia ini rasa ingin bebasnya cukup luar biasa, disitulah setan itu masuk sehingga paham-paham seperti itu langsung bisa masuk. Nah, padahal itu dijalankan oleh orang-orang misionaris di Amerika. Sampai ke Indonesia, di Indonesia banyak ada pahamnya. Nah, kemarin saya ketemu itu orang Aceh, nggak silap saya itu, Quranis. Yang seperti itu. Siap.
Ini kita lanjut kupas dulu sebentar atau gimana? Pak Ustadz sholat dulu lah. Iya, maksudnya aku baca dulu sebentar, nanti aku habis sholat kita lanjutkan. Oke, Ini oke, air oke, madu oke. ngapain di bawah aja ini? Aku tadi baru kepotong baca soalnya minimal sampai ke menemukan poin. Ini paling 5 menit. Saya lanjut. Air madu naik ya, Masuk. Aku kasih Bang admin Ucok. Pak Bang Ustadz. Ucok. Iya, moderator aku tak buat. Mm-mm. Masuk Ustadz Madu. Wah, ini kaskuser juga rupanya Ustadz Madu ini. Kalau Ustadz Madu itu kasusnya itu tukang kasak kusuk. Hmm. Nih saya baca dulu sebentar. Bang Ucok udah ini ya posisinya. Oke, oke, Habis ini oke. aku mau izin sholat dulu. Oke, silakan yang mau naikkan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan biar informasinya tidak terpotong sejenak kan tadi. Karena kenapa kita perlu menanggapi ini? Karena ini Ikhwan Fillah, mereka itu tidak pernah merasa bosan mengutip ayat Al-Quran menyesatkan umat Islam agar keluar dari Islamnya. Mereka itu tidak pernah merasa bosan. Nah, jangan sampai kita kalah oleh mereka gitu. Selama mereka tidak merasa bosan mengutip memenggal-menggal ayat Al-Quran, bahkan ini sering dijadikan rujukan oleh teman-teman Kristen, selama itu pula kita jangan pernah merasa bosan untuk membantah dan membahasnya. Karena itu bagian dari tugas kita. Tugas kita itu kan ada posisi perintahnya nahyi mungkarnya. Mencegah dari hal-hal yang mungkar. Contohnya seperti ini, pendangkalan akidah. Oke, kita lanjut. Nah, mana tadi ya? Yang saya sampaikan tadi baru sepotong, nanti ke poin-poin yang lainnya saya lanjutkan setelah saya sholat zuhur. Anak mana tadi ya? Oh iya, yang tadi ini nih. Ini semoga teman-teman bisa baca ya. Tapi kalau ada yang sedikit tidak terbaca, mohon maaf. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat di atas menyatakan keteguhan Isa dalam menjalankan pelayanannya sebagai manusia. Ia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tidak mendapatkan kenyamanan tempat untuk beristirahat. Jadi karena semua hal ini banyak orang yang mempertanyakan mengapa Isa dianggap Tuhan, padahal sudah ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Mari kita lihat penjelasan untuk menjawab pandangan ini. Anak manusia berarti Tuhan. Memang benar kitab Injil menyatakan Isa adalah anak manusia. Kan gitu. Namun menarik untuk dimengerti bahwa dalam kitab Bible, anak manusia juga bermakna ilahi. Ada banyak yang menunjukkan, oh yang tadi ini sudah kesini ya. Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Berarti kan yang tidak ada yang naik ke surga selain daripada Yesus. Kan gitu. Tapi faktanya Henok dan Elia sudah naik ke surga duluan. Ini terbantahkan. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus, di sini dia mengatakan Nabi Isa sebagai anak manusia adalah Tuhan. Yaitu dia yang telah turun dari surga dan menjadi manusia. Contoh dari lainnya, karena anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Dalam kurung Allah, dengan disertai para malaikatnya, pada saat itu ia akan membalas masing-masing orang sesuai dengan amalannya. Matius 16:27. Ini anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapaknya. Kan Bapaknya yang Tuhan. Kenapa sih kalimatnya aja kita udah kita coba pahami gitu. Nah, ayat ini lebih lagi menegaskan keilahian sang anak manusia. Ini tapi kalau ditanya, emang jadi Tuhanmu anak manusia, pasti dia nggak mau mengakui. Lah, anak manusia ini kan dia Tuhan dalilnya katanya gitu. Tapi dia tidak mau mengakui kalau Tuhannya adalah anak manusia. Dialah yang akan menjadi hakim adil untuk datang di akhir zaman. Jadi istilah anak manusia dalam Bible bukan saja berbicara kemanusiaan, namun istilah ini juga dipakai untuk menyatakan keilahian Isa Al-Masih katanya. Gitu. Dan anehnya orang ini bikin artikel yang versi oten tapi tidak satu kata pun menyebut nama Yesus. Yang ada menyebut kata Isa Al-Masih. Anak manusia juga adalah anak Theos. Isa Al-Masih memang adalah anak manusia, namun ia juga disebut sebagai anak Allah. Nah ini kenapa saya bikin tema seperti ini, akhirnya nyambung. Contoh dapat kita lihat dalam peristiwa yang luar biasa, yaitu Isa berjalan di atas air saat danau sedang badai besar. Ya Allah, orang bisa jalan di atas air dituhanin. Isa Al-Masih naik ke perahu, angin pun menjadi teduh. Semua orang yang ada di perahu itu sujud di hadapan Isa. Mereka berkata, sesungguhnya junjunganlah Al-Masih, sang anak yang datang dari Tuhan. Matius 14:33. Jadi sesuatu yang dipaksakan menurut saya ini. Kenapa? Kalau kita tanya sederhananya,
Jadi Tuhanmu itu adalah anak manusia gelarnya. Dia jarang mau untuk nerima. Nah ini jadi ya teman-teman ikhwan fillah, dia bikin sebuah artikel, ini saya coba tandain sampai di sini dulu. Dia buat artikel membahas tentang melegalkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dia nggak pakai menyinggung kata Yesus sama sekali. Siapa yang disasar oleh orang ini? Tentu umat Islam. Kenapa umat Islam yang disasar? Karena kita melihat pertama dari nama websitenya, yaitu menggunakan nama Isa dan Islam. Orang Kristen nggak tertarik kayak gini. Pasti ini menarik minat baca untuk umat Islam. Mukmin bertanya, ini kan isinya juga. Mukmin bertanya, aduh, ini mengapa Isa dianggap Tuhan? Kan gitu. Nah, bikin artikel seperti ini agar umat Islam itu mendapatkan informasi dari mereka yang seolah-olah ini katanya informasi yang benar. Padahal ini dari misionaris yang berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Dan mereka selalu update. Dan ini yang kita baca ini, artikel yang ini baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu dia buat, dia posting, dia melegalkan menuhankan Nabi Isa. Pertama mengutip ayat Al-Quran, berikutnya nanti dia mengutip Bible. Apakah cuma 1 ayat? Banyak. Contoh di sini ada dia mengutip surah Al-Anbiya ayat 91. Al-Quran. Al-Quran lagi dia ambil. Ya, banyak ayat. Tapi nanti ini kita bahas lebih jauh lagi ya, karena di sini masuk duhur. Di sini juga ada surah 3 Ali Imran ayat 49. Itu banyak dia mengutip ayat Al-Quran yang tujuannya adalah memurtadkan umat Islam agar menuhankan Nabi Isa. Padahal di sini pengakuannya juga anak manusia. Umat Islam itu sudah cerdas-cerdas. Tidak mungkin lah kita ini nuhanin anak orang, nuhanin anak manusia, itu nggak mungkin. Gitu. Tapi kita juga tidak pungkiri bahwa di antara sekian banyak kita entah dalam posisi galau, posisi iman yang lemah, posisi yang tidak ada informasi atau tidak mempelajari, tidak mendapatkan pengetahuan tentang pendalaman Islam, sehingga dia juga tergoyahkan imannya dengan narasi-narasi yang halus, framing yang halus, mendiskreditkan ajaran Islam, lalu menggiring mereka agar masuk ke dalam Kristen. Itu cara mereka di ending pembahasannya, selalu begitu. Tadi itu Isa dan Islam, kedua adalah Isa dan Al-Quran. Ini lebih ekstrim lagi, langsung kepada kitab suci umat Islam. Dan ini kalau tadi tanggal 16 April, kalau ini tanggal 9 April, dia membuat judul Quran Hadis Sejarawan, mustahil Nabi Isa tidak mati disalib. Buset, ngeri. Sia-sia menambah pahala di bulan Ramadan. Apalah coba bikin artikel kayak gini. Padahal yang bikin tuh oten gitu loh, bukan muslim gitu. Tapi insya Allah nanti kita coba akan bahas lebih jauh lagi setelah menjalankan kewajiban. Ini ada yang request naik, saya coba naikkan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yap, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Ya, mau sapa Ustaz aja itu. Baik, terima kasih. 1-2 patah kata lah sampaikan sebelum kita kasih kesempatan untuk teman-teman Oten kalau ada yang mau coba mungkin. Tapi memang mereka sering nggak mau bahas ini. Karena apa? Karena ini seperti gali lubang untuk ngubur mereka sendiri karena masuk perangkap ini. Sering menolak Jadi gini, mereka diskusi. kalau boleh kayak gitu, jadi ada satu nih Ustaz. Kadang kan aku dulu Ustaz sering naik komal gitu kan. Jadi dalam logika aku mainnya, Yesus ini kan manusia. Aku kan juga manusia gitu. Jadi dalam agama kita, dalam Islam, Yesus itu cuma utusan. Kalau kita cuma hamba biasa kan. Jadi kalau framing aku sama Oten itu, aku sesama manusia itu boleh nggak disembah kayak Oten gitu. Oh kayak Yesus. Kan aku sama Yesus sama-sama manusia gitu. Aku jadi Tuhan mereka yang kedua. Boleh nggak aku framing kayak gitu? Nggak masuk Bang, terlalu lemah. Dalil pendekatan logika itu nggak masuk. Kalau saya sampaikan, tapi nanti kita nggak lama ya. Mungkin dilanjut sama Bang Ucok. Karena kenapa saya bilang nggak masuk? Pasti dipertanyakan lah, kapasitasmu apa untuk minta disembah? Seolah-olah minimal itu seperti itu, kan gitu.
Misal kalau Oh, Yesus itu bisa betul, berbuat betul, ini dan betul, Ustaz. itu, menghidupkan yang mati dan sebagainya gitu kan. Nah kalau kamu itu bisanya apa kan gitu. Minimal Nah, tuh itu nilai betul, betul. plusnya dulu yang diuji. Nah, pasti Seperti itu memang itu. itu yang ditanyanya Ustaz. Apa namanya? Mukjizatmu apa? Kalau aku punya mukjizat, emang kamu mau nyembah aku? Kayak gitu aja aku. Jadi yang kau sembah itu karena mukjizatnya apa karena kekuasaannya? Nah, gitu framingku Ustaz. Karena dia punya mukjizat, kalau seandainya karena mukjizat maka Nabi Musa itu lebih dulu jadi Tuhan daripada Yesus. Nah itu berarti pertanyaannya maksudnya biar tidak beban untuk kita. eh Contohnya ya ke nabi-nabi lain yang melakukan mujizat gitu loh. Ya, Atau yang lebih hebat yang melahirkan Tuhannya kan, tanpa ya jasa betul. yang melahirkan belum tentu dia ada di muka bumi kan gitu. Nah, kita Seperti itu lanjut sih, lagi karena framingnya Pak beban Ustaz. beban beban pembuktian itu kalau dicontohkannya ke kita yang menjadi pembanding itu akan sangat berat. Itu kalau saran dalam metode diskusi, biar kita lebih ke dari contoh. Ya kalau standarnya dia bisa melakukan banyak mujizat, karena dia bisa berjalan di atas air, Nabi Musa bisa membelah lautan. Yesus bisa nggak? Faktanya kan nggak ada, artinya tidak bisa kalau berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Kan gitu. Artinya ya ada min plusnya masing-masing gitu. Ya betul betul Ustaz. Memang kayak gitu lawan apa namanya jawaban yang kebanyakan ku dengar itu memang kayak gitu Ustaz. Dari mukjizatnya kan. Jadi yang aku mau tanyakan ini kan, boleh tidak framingku seperti itu Ustaz? Seperti yang ku bilang tadi, sesama manusia aku juga pengen disembah gitu. Itu kan cuma sama mereka aja, Jangan. nggak Kalau sama kalau ilmu. saranku jangan. Saranku jangan. Kenapa? Ya berat pembuktiannya saya bilang. Kalau Ya, kalau maksudnya mencontohkan kalau ke dalam kita, pembuktian iya berat Ustaz kan. Cuman kalau dalam agama, kalau pembuktian mana ada nggak mungkin lah kan kita cuma hamba biasa kan. Kalau dalam ya Islam contoh lah, itu saya mewakili pertanyaan dari teman Kristen. Anda itu minta hmm, disembah, memang kapasitasmu apa? ya Itu berat jadinya kan? ya. Atau punya? Hmm. Atau minimal kayak siapa gitu orang yang kaya raya? Gitu ada Kalau nggak kan gini gitu. gini Pak Ustaz, gini Pak Iya, Ustaz, kita maksudnya coba. lebih 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 baik Hmm. kita apa ya? Lebih ke diskusi itu by data aja lah gitu. Saranku ya. Karena beban itu nanti kita yang tanggung, berat. Ya betul Ustaz. Daripada salah-salah ngomongan. Ya, baik. Assalamualaikum, Kang Dew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dewa pikir nggak dinaikin sama Kang Alif ya. Udah deg-degan aja Dewa ini. Dewa cuma naik sebentar mau ngucapin minal aidin wal faizin kepada Pak Alif. Pak Alif ya, selama Sama-sama ini Kang Dewa, maaf Dewa lahir mungkin ada batin. salah sama Kang Alif. Salah Banyak juga barusan. diskusi Dewa yang Salah apa namanya? barusan Apa tuh? berpikirnya negatif. Kita lebih baik negatif thinking daripada positif hamil Pak Alif. Takut juga. Tentu. Garis dua Iya. gitu ya. Iya, pada positif hamil tanpa bapak kan repot nanti Pak Arif. Betul tidak? Oh ya ini Bapaknya, ini Pak Ustaz, bapaknya tapi pakai K ya. Pakai K. Ingat aja Pak Alif ini. Oh, gini Ya gini mungkin, Pak Ustaz. tapi sebentar, itu dulu dari Dewa ya. Pak Alif, terima kasih banyak ya. Siap Sekali Kang lagi, Dewa, minal aidin wal faizin sama-sama. dari Dewa ya. Maaf lahir Takutnya Dewa ada batin. salah. Kalau ada salah Sama-sama toh Kang kita Dewa. kembali bersih dan kita mulai lagi dari awal. Dewa juga banyak ngecewain gitu Siap. kan pada saat diskusi. Banyak Ah, argumen yang salah, banyak argumen yang menohok gitu. Mohon dimaafkan. Ya, Pak Alif ya. Gitu ya. Siap sama-sama Kang Oke, Dewa, siap. sama-sama Ya. kalimat yang Izin sama saya izin ucapkan ya. pamit. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bang Dewa Langsung mau kemana? Langsung kabur ini. tahu ini. Aduh, ini kan langsung kabur. Langsung. Belum lagi ikut itu tender kacamata Abu Jahal dia. Lanjut Pak Ustadz. Aku mau izin sholat dulu loh. Bang Ucok. Oh iya Pak Mau Ustaz, izin. udah jam 12 nih ya. Kalau di Ya, situ udah siang kan? Di sini tadi sudah ada. Kang Dewa kirain mau nongkrong dulu, malah langsung pamit aja. Mungkin Bang Ucok
mau ada narasi dulu atau menaikkan teman-teman? Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, mau bertanya baik-baik. Tapi nanti kalau mau sama saya izin mungkin 7 menit lah, maksimal 10 menit. Insya Allah segera kembali. Kalau di TikTok itu 10 menit itu sebentar loh, nggak kerasa. Iya, nggak terasa. Sholat tuh nggak kerasa Pak Ustaz kan. Kalau Cuman TikTok kita aja yang malas kan, kayak aku. iya. Oke, Bang Ade, siap, ada yang mau disampaikan lagi? Nggak lah, sholat aja dulu Pak Ustaz. Lebih Siap, penting lah siap, sholat siap. daripada yang lain kan. Oke, nanti kalau nggak ada yang pembahasan, kalau ini saya serahkan ke Bang Yarha aja ya, yang moderator kalau mau di bawah biar turun ya. Saya izin sholat Ya. dulu Bang Ucok bentar ya. Oke. Ya. Pak. Ya. Lanjut Pak Ustadz. Kita lanjut dikit ya. Ini Bang Adik dari mana ini? Asalnya. Oh Aceh. Nah itu dari Aceh, semalam aku ada ketemu itu. Kalau nggak silap aku dari Aceh itu yang Quran only itu apa namanya, Ingkar Sunnah. Dan di Komalnya itu Oten semua. Senang kali lah Oten tuh. Bersemangat orang tuh. Aku yang tahu orang Aceh di sini Bang, Bandaman itu ya. Dia ini Loksemawe dia. Lulus sama media tuh. Iya, Loksemawe. Abang di mana? Banda. Aku di Aceh Selatan Bang. Aceh Selatan bener meriah bukan? Di Tapak Tuan. Tapak Tuan. Ya. Ya, Tapak Tuan tuh apa lintas selatan yang sampai ke Sibolga itu ya. Nyebrang bisa ke Nias kan? Enggak, kalau apa namanya Tapak Tuan itu di pertengahan itu Bang. Antara pertengahan itu Banda. Kalau Loksemawe itu belok lagi dia. Ya kalau dari Medan kan kita lewat Loksemawe atau lewat Kutacani ya. Oh, kita candi. Antara itu kan, atas bawah itu kan. Di atas bawah tuh. Nah itu. Iya. Di sini sebenarnya pas azan juga nih Bang, tapi nunggu Ustadz Alif kita lanjutin yang tadi ya. Nah, jadi kawan-kawan ya, secara masif itu mereka memang, saya nggak tahu kenapa di TikTok ini lebih banyak memang mereka buka komal ketimbang kita yang Muslim gitu. Itu sangat miris sekali gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya, nggak usah punya ilmu deh gitu. Misalnya buka komal aja gitu, cari siapa debaternya yang bisa bantu duduk di situ nungguin. Ah udah, kita bahas aja gitu. Nah, kita bahas-bahasnya yang seperti ini. Kalau ada yang mau diskusi baru naikin gitu. Karena mereka selalu membawa narasi-narasi yang memang dari dulu nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya, hampir sama. Ya, sumber-sumber mereka itu yang jelas dari dulu juga itu gitu. Dari Faith Freedom, yang dulu di Facebook juga sangat sangat masif itu. Faith Freedom itu sangat membedah-bedah isi Al-Quran lah, yang hadis lah, itu kerjaan mereka, tetapi dengan versi mereka gitu. Nah, versi Kristen lah kalau dibilang, itu kan. Karena yang jelaskan mereka memang Kristen gitu. Nah, dan selalu memang media yang mereka pakai itu sosmed. Orang-orangnya biasanya yang nggak mau open cam, yang seperti itu. Ustaz Lara. Oh ya, Yarha. Apa nih Bang? Jangan Ustaz lah. Nah gitu, jangan Ustaz. Yarha. Apa namanya? Nah, jadi sharing aja gitu kan. Kalau menurut pandangan Yarha dari sisi penyembahan Kristen itu seperti apa? Menurut pandangannya gitu. Logikanya. Ya jangan Bang, nanti kalau ke sana ya kita tanyanya ke mereka. Karena mereka banyak denom, ada ribuan, puluhan ribu, 40.000 lebih denomnya. Ada yang mentuhankan Yesus, ada yang mentuhankan Bapa, ada yang mentuhankan kedua-duanya, ketiganya gitu. Ada yang Roh Kudus, macam-macam mereka. Jadi kita nggak bisa buat simpulan untuk itu. Nah, karena mereka itu sebenarnya dalam kebingungan siapa yang sebenarnya Tuhan mereka itu kebingungan. Karena besok lain lagi gitu. Karena kadang-kadang akal mereka berfungsi berubah, itu bukan Tuhan, oh Bapa yang Tuhan gitu. Mulai berfungsi sedikit dia. Nah, jadi denomnya
beda lagi nanti tukar, dia nggak sadar itu. Mereka seperti itu, tanpa disadari kadang-kadang udah beda gitu. Nah, karena kan mereka bebas menafsir ini sendiri karena mereka punya Roh Kudus, jadi kita nggak bisa ngasih pendapat tentang itu. Ya kita ini aja sesuai yang mereka katakan A, kita bantah dengan sesuai dalil. Jangan kita Ini ikut-ikutan. ada semalam lu bang, apa namanya, aku tengok aja kan, cuman itu nggak ikut naik karena nggak paham sejarah gitu kan. Ada itu apa namanya, surat dari entah Umar entah siapa yang semalam lupa namanya, dikirim ke Yunani gitu. Itu dalam bahasa Arab, tapi ada yang mengartikan. Dia oten ini kan menjebak kalau yang tulis, kalau yang mengartikan itu orang Muslim sendiri. Padahal dalam sejarahnya itu di bawah itu yang dibawa sama FDS, data dibawa FDS kan, jawabannya kan. Itu yang penulisnya itu Kristen. Jadi dalam isi itu Allah itu adalah Theos, bilang itu. Nah, itu kan apa namanya, menurut abang gimana? Itu Theos itu dari mana? Ya teos yang mereka memang teos. Teos itu ya Tuhan bukan Allah. Ini sesuai judul kita Nah, ini. itulah framing mereka sekarang kan, framing mereka sekarang. Itu dari dulu juga Bang. Theos. Mereka itu bersembunyi di balik agama-agama yang ada dimanapun mereka akan pakai nama Tuhan orang itu menjadi apa mereka. Makanya kalau kita baca Bible versi Bali Hindu, Tuhan mereka Tuhannya namanya dari nama Tuhan orang Hindu itu gitu. Jadi merusak tatanan bahasa di satu tempat seperti itu. Ya, termasuk ya KBBI bahasa Indonesia yang sudah disepakati negara ya yang mereka rusak dengan merubah isi atau makna dari kata. Ya banyak ya. Termasuk tadi yang abang bilang mukjizat tuh. Padahal di kita mukjizat tuh itu dari Allah Subhanahu wa taala ke para nabi kan, nggak ada selain itu gitu. Tapi mereka gunakan saya bermukjizat kan gitu kan, rusak bahasa kan. Rusak. Nah itu hanya contoh kecil aja dan itu masif itu seperti itu karena mereka juga bisa belah pinang itu jadi mukjizat juga itu. Ya karena mereka jemaatnya itu dapatnya itu dari mana ya, dari pendeta, dari mana lagi kalau bukan dari pendeta ya, nyampainya ke mereka lewat itu kan. Kita lihat misalnya di Simon yang sering live di TikTok juga, dia live itu saya suka nonton, bermukjizat dia kan, apa mukjizat aslinya bahasa Arab kan yang di ke bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi mereka menyelewengkan makna bahwa mukjizat itu hanya diberikan Allah kepada nabi. Tapi mereka sendiri jadi Tuhan berarti kan gitu. Makanya abang kalau misalnya mau dianggap Tuhan ya bermukjizat lah. Ya mukjizat itu. Nah itu sama iblis bisa bang. Karena yang bisa memberikan itu kan iblis. Kalau ke nabi ya udah nggak ada mukjizat bang. Mukjizat itu kan bahasanya udah hanya untuk para nabi dan rasul. Ya, ini yang kalau boleh dibilang itu cuma kelebihan gitu kan. Kita terikut dalam pemahaman yang selalu mereka publis di media ketika pendetanya berkhutbah, bermukjizat kan gitu. Itu. Kita jadi terikut gitu. Sama dengan siapa Allahmu kan gitu, kata-kata yang banyak memang mereka pelesetkan gitu. Padahal itu aneh kalau bagi kita misalnya nggak pernah dengar ya, pasti apa sih ngomongin kawan nih, kan siapa Tuhanmu, siapa sesembahanmu itu yang pantasnya diucapkan gitu kalau mau nanya pun. Tapi ini siapa Allahmu kan mereka merubah makna itu. Ibaratnya kalau kita mau ikutan misalnya siapa Yesusmu gitu, nah itu kan dia merubah betul. Gitu, merubah posisi dia. Gitu. Kita nanya gitu makin blunder, bingung jawabnya. Kan gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini yang memang bahasa ini udah banyak dirusak. Jadi kita tetap mengacu kepada standar bahasa Indonesia yang benar. Mereka menerjemahkan juga sesuka hati kan. Dan itu bukan menyesatkan jutaan umat mereka yang memang ketika
misalnya mereka ada di gereja jemaatnya mendengarkan dari pendeta dengan kata-kata yang seperti itu, ya merubah pemahaman. Jadi kita lawan pun mereka di sini, mereka memang dapatnya dari sono seperti itu gitu. Makanya ini Ustadz Alif dan kawan-kawan, ya ayo kalau ada pendeta sini, kan gitu, yang masih kental dengan doktrin sini, diskusi kan gitu. Ya betul. Tapi paling parah kan, yang logika aku nggak pernah masuk banget, yang nggak pernah masuk itu capek diajarin sama hotel, itu nggak bisa masuk itu, Bang. Entah aku yang bodoh, entah mereka. Di saat di salib itu penebusan dosa. Katanya gini, dosa menebus dosa manusia untuk masuk ke surga. Kalaupun nggak ditebus, mereka pun neraka pun nggak ada juga dalam agama mereka kan, cuma adanya surga kan. Ngapain disebut Nggak ada, kan gitu? nggak ada. Apa ditebus, sedangkan neraka aja nggak ada. Itu kayak mana itu, Bang? Nah, itu yang bukan waktu aku berdebat kan, waktu aku tanya itu mereka jelasin, aku bingung kayak gitu. Yang ku ulang itu aja, ini neraka nggak ada, tebusnya untuk apa? Ya coba dikembangkan lah, karena ya mereka punya Bible itu aja. Tapi jangan silap loh Bang, kalau misalnya sudah terjun di apologetik atau di dakwah lintas agama ini, jangan lupa nih, kebanyakan baca Bible nanti malah lupa baca Qurannya kan, bahaya. Iya betul Bang. Jadi kalau saran saya perdalam aja dulu keislaman ya, karena kalau terjun ke dunia lintas agama ini sangat berbahaya. Kita nanti bisa jadi tanpa sadar kita sudah kafir gitu, menduakan Tuhan gitu. Karena kadang dari narasi kita nggak sadar gitu. Tuh. Tapi jujur loh Bang. Bang. Dulu itu makanya aku udah jarang naik koma itu kan. Dulu sering nongkrongnya di Koma Salemu itu. Memang tiap malam di situ. Pernah mikir ya gini. Ini agama ini siapa yang buat? Adanya agama ini dari mana? Pernah mikir ya gitu kan? Bisa mikir positif dikit gitu. Waktu dibilang open tuh gini dibilangnya, agama Islam itu agama paling terakhir gitu. Paling muda. Siapa bilang paling muda? Agama Islam tuh dari zaman Nabi Adam Bang. Nah ini pemahaman seperti ini kan kita tanpa sadar udah kita dibelokin itu di situ. Nah itu betul Bang. Jadi aku mikirnya kayak gini. Setiap awal itu pasti ada akhir, setiap pembuka itu pasti ada penutup, kan gitu. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya, jika agama yang sebelumnya sudah benar, kenapa Islam menjadi agama yang terakhir? Seharusnya jika yang agama Islam tidak benar, harusnya ada agama terakhir. Jawaban simpel aja, emang maumu kan gitu, ya suka Tuhan kan gitu. Nah tapi kita kembali ke histori bahwa memang setiap nabi diturunkan untuk kaumnya kan, kebanyakan gitu kan. Dia udah lewat masanya, ajaran itu mulai rusak, lalu diturunkan yang baru dan seterusnya kira-kira. Itu nanti kita ke Ustaz lagi, jangan nanti salah pula gitu. Jangan. Ya aku logika aku aja gitu Bang. Kan ada kita punya pemikiran masing-masing gitu ya. Iya itu logika sesat. Ya simpel aja, kalau seandainya agama lain itu udah benar maka nggak ada agama terakhir. Kalau seandainya Islam belum benar pasti ada agama lain gitu kan. Ini nggak ada, kenapa? Itulah logika sesat tadi yang mereka tanamkan ke kita. Gitu, sehingga mereka iya ya lah, kalau gitu nanti kita mundur lagi. Kalau memang benarlah mereka, kenapa mesti ada? Karena sebelumnya juga sudah ada Yahudi misalnya kan gitu. Iya betul, itulah Bang. Kalau gitu kita mundur lagi, Yahudi udah ada, itu duluan lagi agamanya Hindu kan gitu. Udah sembah Tuhan Hindu aja kan. Berapa 4.000 tahun yang silam kan. Nah nanti itu makanya itu nggak habis di situ, makanya itu logika sesat nanti jatuhnya gitu. Lanjut, ini udah hadir Ustadz Alif Bang ya. Nanti kalau misalnya saya mau AFK dulu di sini, udah azan ya Bang. Lanjut. Iya Bang. Ya Bang Ucok, terima kasih. Mungkin Bang apa ini nyebutnya? Si Adek ya? Si Adek ya. Adek ya. Terima kasih sudah
meluangkan waktunya hadir di sini ngobrol sedikit sejenak santai. Berikutnya Ya, ada yang mau disampaikan. Saya mau terima kasih kasih juga Ustaz. Udah mau naikin sama-sama. gitu kan. Udah mau Siap, diskusi siap, sama siap. saya gitu. Ya, ini mau ngasih kesempatan buat teman-teman Waten kalau ada yang mau bertanya atau bertanya-tanya, mau ngobrol, silahkan naik kita ngobrol diskusi. Oke, sudah masuk dur di sana ya? Saya Udah Pak Ustadz, udah. sudah. Bang, si Ade, saya izin biar di bawah dulu ya, biar tidak terkesan kita terlalu banyak ya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, mantap. Nanti kita dulu berangkat. Ya, ikhwan billah semuanya, itu tadi kita sudah juga menemukan update terbaru ya dari website mereka yang selalu berusaha untuk menyesatkan umat Islam. Itu satu lagi tadi belum saya buka yang berkaitan dengan muslimah. Karena yang tema muslimah ini memang yang paling ekstrim menurut saya. Kenapa? Karena satu, dia lebih fokus menyasar kaum akhwat. Dan di situ memang mereka sedikit lebih gurih gitu kan, menggoreng kaum muslimah agar muslimah itu ragu dari keimanannya. Dengan dia memenggal-menggal ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Berikutnya dia lalu compare dengan kitab mereka. Dia menarasikan kitab mereka bahwa dia simpulkan yang memuliakan kaum perempuan itu adalah katanya mereka, dan Islam tidak memuliakan. Itu seperti itu framingnya. Jadi cara-cara yang mereka lakukan itu memang tidak akan pernah berhenti, dan mereka tidak akan pernah kehabisan cara. Dengan berbagai cara mereka lakukan, ketika kita berdiskusi, kita ngobrol dengan mereka, mereka berusaha untuk tidak mengenal istilah atau kata yang ada di dalam Islam. Bahkan sering ini kan lagi di panas pembahasan, baik yang dari kalangan petinggi mereka sendiri maupun di kalangan kita ya. Contoh sekarang ini kan lagi digoreng itu pembahasannya Isa dan Yesus itu berbeda. Nah, itu arahnya lagi dibuat berbeda. Seperti itu kan. Sebelumnya mereka kan membuat istilah Nabi Isa Al-Masih itu kan dimasukkan di dalam kitab mereka, menyebutnya itu dengan kata Isa Al-Masih, dengan kata Allah dan seterusnya. Nah, perlahan-lahan itu mereka lepaskan kata Isa Al-Masih, mereka lepaskan, mereka ganti dengan Yesus. Nah, tapi anehnya kata Allahnya mereka pertahankan gitu. Dan di situ yang mereka rubah adalah maknanya. Katanya dipertahankan tapi maknanya dirubah. Makanya saya masih ingat teman-teman Kristen ketika kami berdiskusi, mereka itu punya satu misi, mereka itu pernah mengucapkan kalimat yang benar itu, ini kalimat prinsip ya, kata mereka. Kalimat yang benar itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Allah selain Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Itu pernah juga saya diskusi dengan orang tersebut. Maksudnya tiada Allah karena Allah itu dijadikan generic name yang sesembahan-sembahan berhala, mereka memposisikan kata Allah seperti itu. Jadi tidak ada seperti itu selain daripada Tuhan. Siapa Tuhan di situ? Yaitu merujuk kepada Yesus. Nah, ini kan sebuah pendangkalan akidah dan sebuah pemurtadan yang terang-terangan mereka lakukan. Kenapa kalimat la ilaha illallah yang kalimat suci, kalimat thayyibah yang di Islam diyakini sebagai kunci, justru mereka masuk ke ranah itu? Coba, kan ini hal yang misi yang mereka lakukan cukup cerdik, dan banyak yang diantara kita itu tidak menyadari hal ini. Itulah kenapa kita diskusi ini tetap ada dan kita perjuangkan dan kita mengajak kembalikan kata yang ada itu kembalikan kepada posisinya masing-masing. Dan dari kemarin kita juga sudah bahas dengan teman-teman sebelah kan, bagaimana ketika kita bahas mengajak umat Islam itu bangga dengan kitabnya, sehingga
apapun istilahnya tidak lepas dari istilah yang dikenalkan di dalam kitabnya. Dan untuk teman Kristen juga, silahkan bangga dengan kitabnya. Bangga. Ya memang harus bangga dong. Kalau tidak bangga dengan kitabnya, ya ngapain jadi Kristen kan gitu. Contoh kita jadi warga negara Indonesia. Kita harus bangga dong dengan sebagai warga negara Indonesia. Dan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita harus bangga. Berikutnya, kita umat Islam sebagai Muslim. Kita bangga sebagai umat Islam. Kita pelajari kitab sucinya. Kita kenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, berikut ajaran-ajaran lainnya. Bangga juga menjalankan aturan atau syariatnya. Bangga umat Islam. Nah, dan kita mengajak untuk teman Kang Dito, naik Kang Dito. Warawiri terus. Aku nggak bisa ngejambak Kang Dito. Nah, berikut juga teman-teman Kristen. Ayo, kalau kita mau menjaga kerukunan, mau menjaga toleransi, mau berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing, kalian juga coba bangga dengan kitab kalian gitu loh. Bangga dengan kitab kalian, bangga dengan bahasa kitab kalian, bangga dengan istilah yang dikenalkan oleh ya kalau kita kan ulama-ulamanya atau petinggi-petinggi gereja kalian gitu yang dari abad mula-mula seperti itu. Banggalah seperti itu. Kalau kita semua Muslim bangga dengan keyakinannya, Oten bangga dengan keyakinannya, ayo silakan kita masing-masing berjalan di koridor masing-masing. Damai toh, adem ayam kita berjalan keyakinan masing-masing. Tapi anehnya, selama kita berdiskusi bertemu dengan Kristen-Kristen yang termakan doktrin ya, kita bahasakan, selalu mempertahankan misal yang paling sangat panas pembahasan belakangan ini, dan memang dari dulu sih sering kita bahas. Contoh mempertahankan kata Allah itu sendiri. Mereka mempertahankan menggunakan kata Allah, tapi dalam hal pemaknaannya itu seenaknya. Seenaknya mereka gunakan. Kita sodorkan dalil, kita sodorkan data. Kenapa kalian menggunakan kata ini bukan pada tempatnya? Ini loh penempatan yang baik. Ini loh Allah itu dijelaskan. Ini di dalam Islam. Kalau mau dari versi Kristennya, ini dijelaskan dalam pandangan Kristen yang memang bahasa mereka menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Itu sudah kita kupas, kita bahas. Anehnya, mereka itu selalu mempertahankan berdasarkan asumsinya. Bukan berdasarkan pelajaran yang mereka pahami gitu. Ya, hal seperti ini kan akhirnya menimbulkan ya perdebatan yang tidak akan pernah berujung, yang tidak akan pernah berakhir, dan terus-menerus kita berusaha menjelaskan, memberikan pemahaman sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, data ilmiah secara akademis kita bahas. Mereka mempertahankan secara asumsi. Artinya kan yang masuk ke ranah orang lain itu siapa? Yang intoleran itu siapa? Kan gitu jadinya. Padahal kalau mereka mau bangga dengan kitabnya, ya kita hargai, itu kitab mereka. Kita hargai kok. Silahkan kalian kenalkan. Kemarin juga sudah kita bahas. Loh, kalau kami menggunakan kata itu, misal contoh, mereka kan bahasa originalnya kan menggunakan bahasa Greek Yunani. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Umat Islam di Indonesia, warga negara Indonesia, bukan berbahasa Arab, bukan berbahasa Yunani. Kan gitu. Tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ketika Islam masuk ke Indonesia, dikenalkanlah apa yang menjadi keyakinan sebagai Islam. Siapa nama Tuhannya dan sebagainya. Itu menjadi tugasnya para ulama, para fuqaha, orang-orang yang berkompeten untuk mengenalkan ajaran Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar mereka paham, kan gitu. Nah, pihak Oten juga mestinya begitu. Tapi ketika kita diskusi kemarin, loh, kalau kami sebutkan istilah-istilah kata theos, kurios, dan sebagainya, mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Ya itulah tugas kalian itu mengedukasi teman-teman Kristennya, kan gitu, agar mereka paham apa itu kitab sucinya, bahasa apa yang dikenalkan di kitab sucinya, kan gitu. Jangan cari yang enak. Kami umat Islam mengedukasi tentang pelajaran keyakinannya, tauhidnya, fikihnya dan sebagainya.
istilahnya dikenalkan, hal yang prinsip umat Islam jadi paham di Indonesia walaupun bukan bahasa Arab, tapi mereka jadi paham kan gitu. Karena apa ya, tugasnya mengenalkan. Nah, kalian tidak mau mengenalkan, cari yang udahlah ikutin aja tuh yang udah dikenalin di kaum sebelah, contoh ketika menggunakan kata Allah itu tadi. Nah, kalian ambil tuh kata itu tapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Udah, katanya diambil oleh kalian. Itu padahal kata yang dikenalkan oleh umat Islam, ya kan? Umat Islam ketika Islam masuk ke Nusantara pasti mengenalkan kitab sucinya. Artinya itu yang dikenalkan oleh Islam. Sementara teman-teman Kristen, mohon maaf, Bible masuk ke Indonesia dari apa? Penerjemahan pertama dari mana? Tentu kan dari Hindia Belanda kan? Dari bahasa-bahasa Belanda, bahasa mereka. Nah, ya kalau tidak mau pakai Yunaninya ya pakai bahasa mereka gitu loh. Hal yang prinsipnya dulu itu. Nah, atau kembali ke originalnya, kenalkan kepada jemaatnya. Biar tidak nyebrang, biar tidak loncat pagar. Nah, itu caranya. Kalau berjalan masing-masing, ya pasti kita akan damai. Semakin berkurang yang namanya tensi perdebatan ini. Itu semakin berkurang. Bahas, ya juga. Website penyesat tadi kan sempat kita kupas ya sejenak. Masalahnya kadang kalau pas bahas ini malah pada nggak mau nonton. Pas momennya aja nanti pas rame. Itu kita lanjut aja nanti, kita lanjut. Tadi kan baru sepotong dan juga janji mau melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjut. Terima kasih sudah diingetin, barusan saya agak lupa juga. Si website penyesatnya itu ya. Dan tema yang terbaru mereka muat itu adalah di